Meskipun ini adalah mobil bapak-bapak, tapi suara mobil ini bisa ngebuat anak muda tersenyum semua. Ini adalah Mercedes-Benz E63 AMG 2010 Naturally Aspirated 6200 cc. Nanti gue akan ajak kalian untuk mendengarkan mesin V8 6200 cc ini, dan gue juga akan mencoba mobil ini di jalan raya. Seperti apa torsinya yang sangat besar itu? Nah, Mercedes-Benz E63 AMG adalah klasemen tertinggi di seri E-Class W212, teman-teman. W212 sendiri di Indonesia itu cukup banyak ya, dari yang bahkan dipakai taksi juga sebagai silverbird. E200, ada E250, ada E300, ada E400, dan beberapa ada sedikit E500, tolong dikoreksi kalau gue salah, dan ada juga E63. Dan E63 yang di samping gue ini adalah E63 dengan mesin V8 Naturally Aspirated terakhir. Jadi dia punya suara yang begitu indah, torsi yang instan, tidak pakai turbocharger, dan jujur ini bagi beberapa orang adalah suatu nostalgia. Karena banyak sekali sekarang itu mobil-mobil high performance sudah dilengkapi turbocharger, tapi khusus yang ini masih benar-benar menggunakan atmospheric pressure. Wah, jadi di balik kap mesin yang begitu panjang dari E-Class E63 ini ada mesin 6200 cc V8, ini berkode mesin M156, dan mesin ini mengeluarkan tenaga 510 HP dan 630 Nm. Semua itu tidak ada bantuan dari turbocharger atau supercharger, teman-teman, tapi semuanya itu atmospheric pressure alias udara ini yang kita hirup dengan hidung kita. Mesin V8 ini disambungkan ke gearbox atau transmisi 7 speed DSG atau dual clutch, dan memang mobil ini punya sedikit karakter jugluk, apalagi di sport mode ya, di DSG-nya nanti kita akan rasakan seperti apa. Tapi balik lagi, ini adalah mesin high performance dan mesin ini sudah berumur 15 tahun. Wow, dan kalian bisa lihat ya, intake-nya itu ada 2 bank dari mesin V8 CAS. Dan kalau kalian lihat ke sini, seperti mobil-mobil AMG pada umumnya, teman-teman, ini adalah mesin one man one engine, alias satu orang itu di-assign untuk membuat mesin ini secara khusus, handmade. Jadi tidak ada orang lain yang membangun mesin ini, dan hasilnya adalah mesin yang begitu refine, begitu ketat clearance-nya, dan semua itu berkontribusi banyak untuk performa E63 ini. Mungkin tenaga 500 horsepower tadi kalau di zaman sekarang memang nggak terlalu spesial, karena banyak banget sekarang ada mobil-mobil EV yang high performance tenaganya sudah sekitar segituan. Tapi teman-teman, jiwa dari mesin V8 itu nggak bisa di-replace oleh para baterai dan motor elektrik yang berada di zaman sekarang. Nah, kita tutup dulu. Oh, oke. Nah, teman-teman, di bagian depan sini ada tulisan AMG. Jadi beberapa mobil itu ada yang dengan logo Mercedes-Benz di udara, ada yang seperti ini, aval terbak AMG. Nah, kalau ngomongin bagian depan, teman-teman, sebenarnya bagian depan dari E63 AMG ini adalah bagian depan Mercedes E-Class. Seperti biasa, tapi dia memang yang sebelum facelift. Jadi lampunya terpisah dua seperti ini. Kemudian ada bumper, berbeda dengan adanya di sini. Kalau kalian bisa lihat ada ventilasi-ventilasi, tapi ventilasi ini ternyata bukan ventilasi beneran, alias bohongan. Dia meskipun di high performance, tapi sama-sama pakai ventilasi bohongan yang sama seperti di Jazz GLA. Ya, tapi nggak apa-apa. Tetap ini mesin 6200 cc, kalian nggak bisa debat ya. Dan yang paling ketara, teman-teman, adalah di bagian fender sini kalian bisa baca ada tulisan 6.3 AMG. Ini adalah tulisan yang membuat ini mobil itu bukan sembarangan Mercedes-Benz E-Class 6200 cc. Jadi sedikit ada koreksi, tapi karena dia itu namanya E63, jadi mungkin untuk nomenklaturnya ya dipertahankan. Kalau ngomongin kaki-kakinya, teman-teman, ini sebenarnya bukan E63 standar ya. Jadi dia itu sudah ganti velg BBS LM, tapi menurut gue ini adalah salah satu velg yang cocok dan period correct untuk Mercedes-Benz E-Class ini. Dan dia itu pakai ban Michelin Pilot Sport 4S, dan di sini terpasang juga spring dari KW. Jadi mobil ini sedikit lebih rebah, dan mobil ini di dalamnya ada big brake kit. Tapi big brake kit ini bukan big brake kit yang kalian beli asal-asalan di luar, karena mobil ini standarnya memang sudah ada big brake kit. Di bagian samping ini sebenarnya ini mobil sangat mirip sekali dengan E-Class yang ada di luar sana ya. E200, E300, E400 itu masih sama ya, bentuknya seperti ini, cukup besar. Bedanya ya, di atas ada panoramic sunroof, tapi panoramic sunroof ini bukan hal yang spesial karena dia juga dilengkapi di E300. Nah, bagian belakang juga sebenarnya mirip sama Mercedes-Benz E-Class yang lain, teman-teman. Bedanya di sini ada bumper baru dengan diffuser sampai 4 knalpot, dan knalpotnya ini bener-bener khas Mercedes-Benz AMG banget. Dia berbentuk kotak, ada 4. Yang lainnya itu mirip sekali
sekali dengan Mercedes-Benz E-Class yang lain. Bahkan bagasinya paling di sini ada sedikit lip spoiler dengan tekstur carbon fiber, dan lampunya juga mirip sekali. Jadi kalian bisa bayangkan kalau mobil ini kalian bawa di luar gitu ya, itu bukan mobil yang eye catching banget. Bahkan kalau orang lihat, wah mobil bapak-bapak kayak gitu. Jadi nggak terlihat kalau mobil ini tuh mobil kenceng. Dan teman-teman, fun fact, mobil ini itu bobotnya adalah sekitar 2 ton, yaitu curb weight-nya itu berat yang sangat berat untuk sebuah sedan, teman-teman. Untuk menjadi perbandingan, mobil-mobil yang punya berat serupa adalah mobil-mobil SUV leather frame Fortuner dan juga Pajero. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam interiornya, dan ini adalah interior sedan medium dari Mercedes-Benz. Tapi ada beberapa perbedaan dari mobil ini yang pastinya nggak dimiliki oleh Mercedes-Benz yang lain. Kita nyalain dulu mesinnya ya, engine start-stop sini. Wah. Jadi yang pertama adalah ketika kita starter mesinnya, mobil itu berputar karena torsi dari mesin V8 itu benar-benar bisa mengguncang mobil ini. Wow. Dan di sini kalian bisa lihat atapnya dia pakai suede berwarna hitam, ada panoramic sunroof, dan di sini kita punya tombol-tombol teman-teman, berfungsi untuk mengatur suspensi. Kemudian di sini ada ESC Sport, Stability Control, dan kontrol di bagian atas ini untuk mengatur sport mode dari mobil ini. Ada beberapa mode, Comfort, Sport Plus, dan M sebagai manual. Jadi ini bakal jadi full manual mode, dan di sini juga ada pengaturan suspensinya, dan ada tombol AMG. Dan tombol AMG tersebut berfungsi untuk menyimpan konfigurasi memori dari settingan mesin, transmisi, dan dinamika E63 AMG ini. Kemudian di tengah sini kita punya kompartemen yang bisa dibuka, ada cup holder juga, dan di bagian tengah ini bener-bener khas Mercedes-Benz E-Class banget ya. Jadi dia itu radionya masih zaman dulu teman-teman, jadi lupakanlah yang namanya Apple CarPlay atau Android Auto. AC-nya juga masih pencet-pencet, dan dia pakai audio dari Harman Kardon. Dan mobil ini kalau kalian lihat, ini punya speedometer sampai 320 km per jam. Selain speedometernya sampai 320 km per jam, kalian punya tachometer dengan tulisan 6.3 V8. Jadi menunjukkan kalau mobil ini adalah mobil dengan mesin yang sangat besar. Kalau kita gas, wow, ada getaran ini, war. Dan sebagai mobil sedan medium yang cukup besar, ini ada settingan-settingan electric seatnya. Untuk lumbarnya itu semuanya bisa disetting secara elektronik di bagian kiri sini. Nah, di bagian belakang ini adalah mobil yang sangat enak banget untuk didudukin. Gimana enggak? Ini mobil luas pertama, kemudian tempat duduknya empuk sekali di bagian sini. Kemudian armrestnya juga sangat lebar yang bisa kalian buka. Di sini kemudian ada cup holder. Ya ini memang mobil yang sangat-sangat diperuntukkan bagi para bos-bos ya. Tetapi para bos-bos ini tidak mau mobil yang terlalu besar seperti Mercedes-Benz S-Class, dan masih bisa dipakai ngebut ketika di weekend. Di atas ini ada panoramic roof yang tidak bisa dibuka, tapi ada tray-nya yang bisa kita buka, dan ada lampu baca. Dan di bagian kiri sini kita punya tray. Nah, tray sini membuat bagian belakang ini jauh lebih privacy. Lagi-lagi bukan mobil yang spesial secara teknologi teman-teman, karena mobil sudah 15 tahun yang lalu. Dan di bagian belakang headrest ini juga tidak ada RSE-nya atau rear seat entertainment-nya, tidak seperti Mercedes-Benz E400. Mungkin ini salah satu option yang dikurangi dari mobil ini. Mobil ini juga punya AC, tapi di bagian yang mungkin di mobil-mobil biasa tidak umum, yaitu di bagian pilar B sini. Tapi balik lagi, kalau kalian beli Mercedes-Benz E63, ini bukan mobil yang kalian ingin duduki di bagian belakang, tapi kalian pengen setir di bagian depan. Oke, sekarang kita sedang berkendara dan mencoba Mercedes-Benz E63 AMG W212. Pertama kali kita rasakan, ini adalah mobil yang cukup besar ya, khas ya Mercedes-Benz E-Class W212. Memang bukan mobil yang kecil. Jadi kalau kecil kan C-Class dan juga A-Class, B-Class, tapi untuk mobil E-Class ini sedikit terasa tracknya itu dia lebar ya. Selain lebar, dia juga terasa panjang, dan mobil ini terasa berat teman-teman. Mobil ini seperti tadi gue sampaikan, itu beratnya 11-12 dengan SUV leather frame diesel yang biasanya kita punya di harga 500-600 jutaan. Nah, gue sekarang ditemenin sama Andrew, ini salah satu tim gue. Wih, keren banget tim tuh anjay. Gimana Drew? Lu kan udah pernah naik M400 dulu. Tadi gimana itu? E63 nih. Tarikan bawahnya ya beda, jelas beda. Beda ya? Atasnya beda juga? M400 nggak terlalu nyobain atasnya sih. Dan teman-teman, seperti yang gue bilang, di bagian sini itu ada beberapa mode, seperti ada mode Sport, Sport Plus, ada Sport Handling. Dan mobil ini juga bisa launch control sebenarnya, tapi ada beberapa persyaratan seperti dia itu olinya harus di atas 100 derajat dan lain-lain. Dan itu adalah batasan-batasan yang cukup sulit untuk dicapai, jadi kita nggak perlu launch control juga. Terlebih lagi ini mobil sudah 15 tahun teman-teman, jadi kayak amit-amit lah gitu, mobil sudah tua jadi nggak perlu launch control. Tapi untuk sekedar kita menarik, kita bisa langsung switch ke mode sport di sini ya kan, ke mode manualnya.
Sekarang kita ada di gigi 2, kita masukin gigi 1 dulu, dan kita langsung gaspol. Wow! 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 Oke, jadi barusan yang terjadi adalah dari gigi 1 ke gigi 2, stability controlnya itu ngekick, teman-teman. Karena torsinya begitu besar, dilengkapi dengan transmisi DCT, ya, atau dual clutch transmission. Jadi emang mobil ini ketika ganti gigi kan nyentak, jadi dia tuh langsung kehilangan traksi, dan itu dilimit oleh stability control. Karena kalau itu terjadi terlalu berlebihan, ini mobil rear wheel drive bisa terjadi yang enggak teman-teman. Nah teman-teman, kalau ada di mode comfort, sebenarnya mobil ini tidak terlalu intimidatif. Size sama seperti E-Class pada umumnya gitu kan, E400, E300, E250. Tapi once kita masukin ke Sport atau Sport Plus, terasa jauh lebih liar. Bukan hanya liar tenaganya, tapi di pergantian giginya. Emang mobil ini sedikit ada jerky-jerky khas dual clutch-nya. Cobain lagi ya Dri ya, tapi di matic aja ya. Tancap aja nih. Nyender. Wow! 160 km per jam. Gak berasa. Gimana dulu? Kenceng apa kayak ini? Nyender. Jadi emang mobil ini kerasa tuh gitu ya, torsi itu kayak langsung tarik. Wah, gila sih emang ini mobil. Nah sekarang kita mau bawa ke SPBU. Jadi dari tadi gue tuh nyetir-nyetir ya kan, kita nge-review di daerah 2, dan kita nge-review nggak jauh-jauh. Paling mungkin mobil ini secara kilometer cuma naik ya 5-10 atau 15 km gitu ya. Tapi Masya Allah, bensinnya ngurang 1/4 teman-teman. Dan gue takut untuk ngisi bensin mobil ini karena boros. Nah teman-teman, ini kita lagi di Jalan Pik 2 ya, dan mobil ini terasa empuk. Jadi bukan mobil yang intimidatif, walaupun sebenarnya udah ganti KW Sport Suspension. Tapi lagi-lagi ini adalah mobil berperforma tinggi ya. Ini mobil kencang, tapi dia masih nyaman, layaknya mobil E-Class pada biasanya. Dan ada satu kekurangan dari mobil ini yang gua nggak terlalu suka ya. Lampunya teman-teman. Lampunya ini jujur, standar hari ini jelek kita bandingin sama standar-standar sekarang ya, yang kasarannya orang tuh udah pakai LED, even halogennya pun terang. Ini nggak ada apa-apanya teman-teman, tapi wajar karena mungkin mobil ini 15 tahun dan ini adalah salah satu mobil E63 AMG dengan kondisi yang paling baik. Kilometernya 40.000 teman-teman. Emang luar biasa sih ini mobil, tapi ya harus kuat duit bensinnya itu loh. Gila, masa diajak 15 kilo. Wah, pusing gua. Dan ini gimana monitoring run-nya? Nah itu satu, monitoring run. Kedua, gimana dipakai harian. Ketiga, mobil ini wajib 98 bro. Tapi kalau ngomongin sisanya teman-teman, ini adalah mobil Mercedes-Benz E-Class. Jadi dia nyaman, jadi dia cukup canggih pada masanya dan pada kelasnya. Kemudian mewah ya, mobil ini sangat mewah ya. Yang membedakan, paling membedakan adalah di sini ada speedometer 320 km per jam, dan itu adalah speedometer yang tidak kalian lihat sehari-hari. Kita mau isi bensin dulu. Oke. Selamat sore. Sore. Nitro Plus, Mas. Oke, kita udah selesai isi bensin. Mari kita lihat. Alhamdulillah. Jadi 1/4 lagi. Ini ngebalikin ke ininya aja. Tapi udah nggak reserve, jadi sedikit ada lah sekarang ya. Ini agak mengerikan teman-teman. Jadi lampunya ini bener-bener redup ya. Wow, ini dia night vision. Nah, jadi kalau malam hari seperti ini kita bisa nyalain teknologi night vision. Ini kayak lucu deh kalau gue di depan kayak wah, gitu-gitu. Wipol, anjay. Hihi. Wah, tadi adalah pengalaman yang sangat luar biasa untuk mencoba macan tertidur Mercedes-Benz E63 AMG. Gue pengen berterima kasih untuk Garage House sudah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa. Dan teman-teman, fun fact, selama gue mereview mobil ini dan hanya muter-muter daerah sini aja, bensinnya
turun seperempat. Karena mobil ini sangat-sangat boros sekali. 6200 cc V8. Tapi gua rasa orang-orang yang membeli mobil ini tidak memedulikan apa itu konsumsi bahan bakar. Itu saja. Kalau kalian suka review seperti ini, jangan lupa untuk subscribe di channel gue ini @rafitahumam_official, dan jangan lupa untuk follow gue di Instagram and TikTok @rafitahumam. Dadah guys, see you.